Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kewirausahaan. Kali ini Bu Intan memasuki topik ke-11 kita. Ada hal kasus yang bisa kita ambil pada materi topik 11 ini cukup menarik sesuai dengan prodi kalian, yakni peran IT dan industri dalam menghadapi era Society 5.0. Kalau melihat era Society 5.0 kali ini, pastinya kalian dihadapkan pada sebuah inovasi yang tidak bisa lepas dari adanya gadget, kemudian teknologi, kemudian inovasi dalam hal kita menggunakan internet, dan masih banyak lagi. Segala kecanggihan, kemudahan ada dihadapkan pada kita dalam era Society 5.0 kali ini. Hanya kali ini agak sedikit berbeda. Kita malah justru harus bijak untuk menggunakan itu semua supaya tidak terlalu berlebihan dalam gunakan, sehingga segala sesuatu itu yang berlebihan akan berdampak pada diri kita maupun orang lain. Nah, ini nanti akan kita bahas beberapa masalah, beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai masukan, tidak hanya dalam kewirausahaan ya, tapi juga sebenarnya kalau dipikir, dikilas balik lagi, ada satu peran IT dan industri ini juga berdampak pada psikologi. Kita ngambil lagi salah satu teknologi berdasarkan KBBI ya. Apa sebenarnya goalnya dari teknologi itu apa sih? Secara metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Teknologi mempermudah kita untuk tujuan yang lebih praktis. It's true, itu betul. Nah, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Iya benar, karena teknologi itu juga untuk kenyamanan dan keberlangsungan hidup manusia. Kita bicara mengenai revolusi industri, perkembangan dan perbedaan. Kewirausahaan, entrepreneur tidak bisa lepas dari industri, teknik industri, tapi juga tidak lepas dari teknik informatika, karena informasi kemudian IT yang kita butuhkan. Kita mulai perkembangan dan perbedaannya. Mulai 1.0 lebih dihadapkan pada mekanik, tenaga menggunakan mesin, tenaga air, uap, biasa ada di abad ke-18. Beralih ke 2.0 pada abad ke-19, lebih ke elektrik karena transportasi, kereta api, mobil ini mulai digunakan. 3.0 otomatisasi mulai digalakan pada abad ke-20. Komputer kita kenal, elektronik kita kenal, sehingga menjadi kontrol. 4.0 digitalisasi. Ini internet, konten, IoT, AI, cloud, big data mulai berdatangan, mulai kita kenal dan mulai kita gunakan di abad ke-21. Nah, bagaimana dengan abad 5.0? Kalau berbicara atau mengimplementasi big data, kita berbicara big data. Pastinya kita perlu adanya social network, ya kan? Social networks. Kalau sudah, social networks ini menjadi apa sih? Has a structure source, menjadi sumber daya, menjadi satu translator, structure untuk struktur dari sumber daya kita. Atau bahkan ada yang tidak menggunakan social network itu menjadi unstructured, bukan menjadi
struktur dari sumber daya. Ada juga social networks itu menjadi sebuah big data. Big data ini menggunakan provide content, ya, menjadi unstructured source juga menggunakan provide contents, menjadi trend atau pattern atau suatu hal yang anti mainstream atau trend di zamannya. Kemudian kita mulai, setelah ada tren, kita mulai waktunya untuk menganalisis topik, kemudian menganalisis pengguna. Nah, proses bisnis analisis data robot PAC RT. Jadi dari sinilah big data itu semacam analisis data robot dan bisa kita implementasikan. Nah, namun bagaimana era Society 5.0? Nah, ada hal atau kekurangan yang bisa kita ambil. Mungkin segala kecanggihan ada di era Society 5.0. Big data sudah bermunculan, sudah mulai kita gunakan. Namun bagaimana dengan keluarga, psikis keluarga kita? Memanusiakan manusia dengan teknologi. Hubungannya adalah dengan ilmu humanisasi. Bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang lain. Kita mulai menggunakan link network, tapi tidak dengan gadget. Nah, memanusiakan manusia dengan teknologi yang dimaksud adalah pertanyaan terbesar, apakah segala hal yang ditambahkan dengan teknologi akan menguntungkan buat kita? Jika kita terlalu mengedepankan teknologi tanpa memikirkan humanisasi atau sisi manusia, dampaknya bisa berbahaya, bahaya sekali bahkan. Coba lihat kalian pernah tahu makan roti kongguan yang berlogokan ada sebuah keluarga dan backgroundnya berwarna merah, ya. Lihat antara kebersamaan keluarga dulu dan sekarang, ya kan? Beda suasana kebersamaan keluarga saat kita mulai mengenal gadget dan tidak sama sekali. Saat dulu belum mengenal gadget, kalian melihat ibu kalian mengambilkan makanan, tersenyum melihat kalian menghabiskan makanannya, ya kan? Justru malah kelihatan harmonis sekali. Namun dengan adanya gadget, justru malah kalian makan masing-masing membawa atau menggunakan gadget kalian. Sebenarnya gadget itu untuk apa sih? Gadget itu sebenarnya kan mendekatkan yang jauh atau menjauhkan yang dekat. Itu pertanyaan yang simpel, ya. Gadget itu sebenarnya kan mendekatkan yang jauh, tapi justru menjauhkan yang dekat. Coba kalian lihat, di sebelah kanan ada gambar anak yang ditarik bapaknya karena disuruh melakukan sesuatu, mungkin ya, ayo kita sekolah, ayo kita berangkat sekolah. Tapi dia tidak bisa lepas dari laptop dan gamenya, ya kan? Sehingga ayahnya harus menarik anak itu supaya lepas dari gadget. Kemudian ada sebuah keluarga yang duduk di satu sofa bersama-sama dengan memegang gadget semuanya. Hello, anybody's here? Adakah orang di sini? Kemudian suami istri dalam satu sofa juga. Mereka menggunakan gadgetnya masing-masing, laptop dan juga HP. Terus bagaimana era Society 5.0 ini terhadap memanusiakan manusia? Coba kalian amati gambar tersebut. Ide kita apa sih? Nah, ini adalah seorang tokoh bernama Shinzo Abe. Dalam sebuah World Economic Forum, Society 5.0 itu bukan cuma model, tapi data yang menghubungkan, mengkoneksikan semuanya. Ia membantu GAP antara yang kaya dan yang kurang, gap antara yang kaya dan yang kurang, si miskin dan si kaya, dari kedokteran sampai ke pendidikan. Orang yang tadinya sulit mendapatkan akses kesehatan, jauh dari rumah sakit, secara finansial juga sulit,
bisa mendapatkan